Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama Bang Min, the best house in town. Asik. Jadi Bang Min seperti biasa kesama Kang Seika Abigail. Jadi Kang banyak banget nih permintaan dari penonton. Mana Kang Sakil, mana Kang Iya gitu. Sakil? Ada 1.700 pokoknya yang nge-dislike tuh. Yang dislike ya. Jadi Dan seribunya report gitu. seribunya report jadi udah. Ketelanjangan. Jadi teman-teman, nah kali ini kita akan sedikit ngebahas sebenarnya kasus yang paling rumit tuh di hard disk tuh kasusnya kasus apa sih gitu, atau enggak penyakitnya tuh penyakit apa sampai kemungkinan berhasilnya tuh sangat sedikit gitu. Bahkan mungkin nggak bakalan berhasil deh kalau misalkan penyakit ini tuh udah diderita sama si hard disk gitu. Boleh di sharing mungkin Kang Sakil tentang apa nih yang pernah paling berat ditanganin di recovery data Indonesia? Hmm, selain ganti head gitu ya, karena Ganti kan head. kita lumayan sulit juga cari donornya gitu. Ada yang ngomen, Bang, katanya apa, nunjukinnya jangan pakai gambar dong, pakai langsung gitu. Ya, langsung. Jadi tahu. Nah, sesuai permintaan teman-teman nih, kita akan langsung ambil contohnya secara live ya teman-teman. Nah, ini kebetulan kemarin ini hard disk bekas Ini hard disk bekas operasi lah. operasi. Jadi ini memang hard disk yang udah rusak gitu. Oke, jadi si headnya tuh yang ini ya. Ini headnya nih udah di luar tuh. Oh, jadi headnya tuh berbentuk kayak gini nih teman-teman. Kalau Iya, kayak bisa jarum, dilihat, kayak slider. jarum. Oke. Oh, ini headnya ya. Betul sekali. Nah, di headnya tuh dia kalau misalkan kita ditelaah lebih detail, ada semacam magnet yang di sini, magnet warna hitam di sini. Magnet warna hitam. Oke. Saling bersentuhan kan itu. Kayak ada yang mau lewat nih. Teman-teman. Ya, ada iklan dulu ya teman-teman Iya, ya. mama. Enggak, teh. Silakan. Nah, jadi kalau teman-teman punya mata, jadi teman-teman bisa lihat di sini tuh emang beneran kecil sih teman-teman. Ada magnet nih teman-teman. Iya, Magnet kecil ya untuk membaca si data ya. Baca datanya dari sini gitu. Oh, data dari si ininya Betul, bundaran si HI, si pleter Si pleter di namanya. sini juga ada lapisan magnetiknya. Jadi kalau Oke. magnet Jadi ada yang masih membaca ada data magnet. di hard disk itu magnetnya ya. Iya, betul. Oke. Ini dia. Oh, jadi kalau udah Headnya. si headnya yang rusak, kemungkinan besarnya sulit teratasi ya berarti. Sulit untuk membaca dan bisa teratasi dengan mengganti headnya gitu. Oh, dengan mengganti. Oh, masih ada chance untuk berhasil berarti ya? Betul sekali. Masih ada chance untuk berhasil. Nah, mungkin teman-teman udah sedikit ada gambaran. Mungkin bisa diceritain nggak kalau ciri-cirinya head di hard disk rusak itu gimana sih? Salah satunya bunyi udah. Oh, bunyi doang. Bunyi. Bunyinya gimana? Mau ngulang jokes yang kemarin nggak? enggak. Kasbon. Oh, enggak. Bosan. Bosen. Iya, Jadi bunyi ya? bunyinya. Bunyinya gimana? Gimana bunyinya, Kak? Jadi kayak cetak gitu, cetak. Pokoknya bunyi aneh gitu. Itu mah orang nembok kali. Enggak, Enggak. Bunyinya apa yang nanti Bang Min sempilin deh. Iya. Suara Suara apa hard disk bunyi itu kayak gimana? Oh iya. Nggak ada. Oh, jadi cuman bunyi doang nih. Bunyi. Nggak ada. Tapi nggak bunyi juga, bisa jadi headnya rusak gitu. Karena kan dia punya banyak komponen di sini gitu ya. Ini Oke. headnya, kalau ini rusak ya bunyi. Tapi ada Oke. kalanya si sambungan fleksnya juga rusak gitu. Atau ada berbagai macam masalah. Ini komponen lainnya yang Oke. menyebabkan si headnya tidak dapat bekerja dengan baik dan benar. Oke, kalau misalkan di tampilan laptopnya bisa kelihatan nggak kalau si hard disk itu rusak gitu? Oh enggak, Enggak. karena tentu saja sebuah hard disk tuh untuk mendiagnosa dari sistemnya nggak bisa pakai laptop Oh, doang nggak gitu. bisa. Harus ada alat khususnya kayak Alat misalkan khususnya, oke. kita punya MRT di sini sama PC3000 yang bisa Oke. mendiagnosa Sebuah penyakit di hard disk ya? Iya sih. Oke. Iya, betul. gitu. Nah, tapi selain kerusakan head ini juga ada satu kerusakan lagi yang bikin kita Belum bisa untuk. belum bisa untuk mengatasinya gitu. Oke, apa tuh? Yaitu kerusakan firmware di hard disk tipe baru. Kerusakan firmware di tipe hard disk terbaru. Contohnya hard disk apa tuh? Ada nggak? Contohnya hard disk WD seperti ini. WD. Nah, ini gue udah siapin nih. Woi, Oh, prepare banget orangnya. prepare banget Iya. si paling prepare. Prepare nih. Si paling prepare. Nah, ini kayak hard disk Oke. WD ini kan dia
rilisan baru lah, bisa kita anggap seperti itu. Nah, kayaknya ada yang mau lewat nih. Ada iklan dulu nih Iya, teman-teman. banyak sekali Karena tuh di sponsor sini. kita banyak. Iya. Nah, balik lagi nih teman-teman. Jadi ini tuh seri yang terbaru ya. Apa nih yang dilihat orang awam ini seri terbaru? Kita bandingin sama WD. Ini kan WD yang lama tuh dia tebal gitu kan ya. Oke, Yang WD lama boleh tebal. boleh dibuka. Nah, kalau yang itu tipis gitu loh. Oke, sebelum kita kasih lihat ada iklan lagi nih. Oh, ada. Ada iklan Iklan lagi. yang barusan mau lewat lagi. Nah, mau lewat lagi. Oh, benar, Sekitaran teman-teman. 2017-an. Kalau misalkan kita nunjukin ini informasi nggak? Informasi pribadi nggak maksudnya? Oh, enggak. Enggak. Ini informasi pribadi dari si harddisk doang. bukan Oke, penggunanya. oke. Jadi kalau bisa dilihat nih teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang punya hard disk, di sininya tuh date-nya, nah, date-nya tuh 14 Agustus 2011 nih Iya, teman-teman. Oke, dan si apa fisiknya juga dia lebih tebal daripada si hard disk yang keluaran terbaru. By the way, ini, by the way. Jadi kan Jadi ini date 1 Oktober 2017 teman-teman. 2017 betul yang paling jauh dia emang rilisan yang slim atau tipis tuh sekitar 2016 2017 Oh, gitu. 2016 ke atas lah ya. Iya betul. Jadi kan secara fisik juga udah beda gitu loh. Oke. Ini 1 terabyte dia tipis, cuman ada satu platter doang, satu piringan doang. Oke. Ini 640 GB dia ada 2 platter gitu, ada 2 piringan. No. Jadi kan secara kerapatan Perawan? Enggak. ya, kerapatan ukuran gitu, Oke. kerapatan kapasitas. Oke. Bahasanya tuh density of Density of. naonnya, of terabyte kita menurut salah mah. Nah, Jangan sampai salah ngasih informasi nih. ya kalau itu mah ada di sini Oh dah. ya udah ada di sini. Ada di bawah Biarin editor yang edit lah ya. Editor yang edit juga editor yang nyari. Oke. Nah, jadi kan kerapatannya tuh ini lebih rapat gitu. Oke. Jadi menurut salah satu artikel yang pernah kami baca bahwa semakin kerapatan itu semakin rapat, jadi akan memperbesar Bahasanya yang kerapatannya semakin tinggi berarti. nah itu bahasanya yang lebih anak sekolahan lah gitu Ya, kan. maklum lah, saya kan nggak sekolah mah. Kerapatan yang lebih rapat. Kerapatan yang lebih tinggi Oke. akan membuat peluang untuk terjadinya korup antara medan magnet yang di dalamnya itu semakin tinggi gitu. Semakin tinggi. Jadi sebenarnya yang terbaru-baru juga nggak bagus-bagus amat ya. ya Maksudnya ada aja minusnya. ada aja gitu. minusnya, Oke. terutama dari teknologi yang digunakan untuk firmware-nya. Hmm. Yang dimana kalau misalkan, jadi kan kayak struktur firmware-nya antara harddisk yang ini dengan yang ini kan tentu saja berbeda gitu. Oke. Kalau misalkan kerusakan yang ini, Hmm. karena rilisnya udah lama, kita bisa tahu cara menangani kerusakannya gitu Oh, loh. karena udah ada kasus-kasus sebelumnya Nah, kan, kalau kita bisa misalkan yang ini belajar. karena dia masih tipe yang baru, Oke. jadi contoh kasusnya dan cara penanganannya pun Masih sedikit masih ya. sedikit gitu loh. Oke. Dan beberapa kali kita temukan untuk kasus yang family WD ini itu belum bisa teratasi di sini gitu. Oke. Bahkan di luar negeri kami coba Artikel-artikel mungkin ya. bukan artikel, Bukan. kita coba kontak teknisi dari luar gitu. Teknisi Rekanan dari kami. luar. Negeri. Siapa tuh namanya? Siapa Sergey ya gitu, Sergey kalau nggak salah. Sergey Ramos. Bukan, itu Bukan. Sergio cuy. Oke. Sergey- Orang Sergey mana tuh Brin. dia? Sergey Brin. Enggak, orang mana dia? Enggak usah Orang ngejokes. Ceko. Ceko. Iya, Oh, ini ya Amerika Latin. Ceko tuh. Eropa Lin. Nggak belajar sejarah gini nih Ya emang nggak teman-teman. belajar, gue mau Ceko. IPA. Oke. Teman-teman jawab Ceko Amerika Latin apa ya? Europe? Ini Google. Enggak, itu nggak penting. Ini kita lagi podcast. Republik Ceko. Republik Ceko, Europe apa Amerika Lupa, Latin? Oh, udah pindah berarti teman-teman ya. Udah. Bener? Oh benar tuh. Mana? Tahu. Britania Raya ya. Iya. Britania Raya. Ciamis. Nah, jadi gitu teman-teman, beberapa case gitu, beberapa kasus yang memang di dunia hard disk tuh sulit untuk di recovery atau enggak, ya kemungkinan kecilnya tuh sedikit lah gitu. Kemungkinan kecilnya tuh sedikit. Kemungkinan untuk berhasilnya tipis, Betul. kecil. Nah, betul teman-teman. Jadi itu sebagai gambaran buat teman-teman kalau misalkan ada hard disk yang lama di servisnya atau pengangkatan datanya cukup rumit, ya mungkin ada beberapa hard disk tersebut yang memiliki kasus seperti itu teman-teman.
Itu untuk harddisk baru doang sih. Untuk harddisk baru Kalau doang ya, harddisk yang teman-teman. lama, kalau misalkan kasusnya firmware, Masih bisa rata-rata oke lah ya. 90% itu pasti 90% berhasil. berhasil. Oke. Bahkan tanpa harus butuh donor head. Oke. Ini bisa dipastikan dengan mulut teknisinya sendiri ya, teman-teman. Jadi Mulut Kang Alfi. Kang Alfi. Kang Alfi kan penanggung jawab di sini. Oke. Oke, nah buat teman-teman jangan lupa share, subscribe, dan like kalau video ini atau konten ini menebar kebermanfaatan bagi banyak orang dan bisa menambah wawasan untuk kalian semua. Segitu aja dari Bang Min pamit, Kang Seika Bigebil pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.